Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Inyoman Adi Widiana dari S2 Manajemen Logistik. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian atau mungkin lebih kepada rencana penelitian mengenai analisis integratif risiko kecelakaan forklift di warehouse menggunakan pendekatan GSA dan juga hierarchy, di mana penelitian ini berangkat dari tingginya risiko kecelakaan forklift yang seringkali hanya dianalisis secara parsial, sehingga di sini saya mencoba untuk mengembangkan model yang lebih integratif dan juga berbasis pada data. Sebagai latar belakang di sini, forklift saat ini memiliki peran yang vital dalam operasional warehouse, terutamanya pada saat aktivitas loading maupun unloading, termasuk juga pada saat material handling. Namun di balik dari efisiensi tersebut, ada menyimpan sebuah risiko yang cukup tinggi dari sisi kecelakaan kerja, di mana penyebab utama yang sering ditemukan di lapangan adalah di mana unsafe action seperti tidak patuh pada SOP dan tidak menggunakan APD dari SDM yang ada di warehouse. Kemudian unsafe condition ini terjadi karena ada kondisi di mana adanya blind spot dan juga layout dari pergudangan yang sempit. Kemudian weak safety di mana weak safety management, yaitu kurangnya pelatihan dan pengawasan yang diberikan baik itu dari manajerial kepada eh, petugas ataupun SDM yang ada di warehouse. Dari sisi penelitian sebelumnya, terdapat beberapa gap, yaitu dari sisi teoritis, itu belum ada model integratif yang menggabungkan faktor teknis dan perilaku dan manajerial secara simultan. Kemudian dari sisi metodologis atau secara metodologis, penelitian sebelumnya masih dominan deskriptif dan belum menguji hubungan antar variabel secara statistik serta belum mengintegrasikan analisis spasial. Dan secara praktis, rekomendasi pengendalian risiko masih umum dan belum berbasis pada faktor yang dominan. Oleh karena itu, penelitian ini kami coba menawarkan kebaruan atau novelty dalam tiga aspek yang sama, dari aspek teoritis, integrasi faktor, integrasi metode GSA, hierarki, analisis statistik dan mapping, dan prioritas pengendalian berbasis data. Jadi ada kebaruan teoritis dari sisi teoritisnya, kebaruan dari metodologis, dan juga kebaruan praktis. Kemudian apa saja rumusan masalah dan juga research object dari penelitian ini berdasarkan latar belakang sebelumnya. Rumusan masalah dari penelitian ini mencakup apa saja potensi bahaya forklift, bagaimana tingkat risiko berdasarkan GSA dan hierarki, bagaimana pengaruh faktor teknis, perilaku dan manajerial terhadap risiko, faktor mana yang paling dominan, bagaimana model pengendalian yang paling efektif. Kemudian tujuan dari penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan umum. Penelitian ini adalah mengembangkan model integratif analisis dan pengendalian risiko forklift berbasis faktor teknis, perilaku, dan manajerial. Sedangkan untuk tujuan khususnya ada 7 tujuan. Yang pertama itu mengidentifikasi potensi bahaya menggunakan metode GSA, kemudian menilai tingkat risiko menggunakan hierarki, menguji pengaruh faktor teknis terhadap risiko kecelakaan, menguji pengaruh faktor perilaku terhadap risiko kecelakaan, menguji pengaruh faktor manajerial terhadap risiko kecelakaan, menentukan faktor dominan dan merumuskan prioritas pengendalian terhadap risiko. Penelitian ini menggunakan 5 teori utama. Yang pertama adalah domino teori by Henry. Untuk tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kemudian teori job safety analysis atau JSA yang tujuannya adalah nanti untuk mengidentifikasi daripada bahaya eh, dalam penggunaan atau risiko dalam penggunaan forklift yang ada di warehouse. Kemudian teori hierarki atau hazard identification, risk assessment and risk control di sini digunakan untuk melakukan penilaian dan menetapkan prioritas atau apa namanya skala prioritas daripada risiko yang
muncul dari hasil penelitian. Kemudian teori behavior based safety atau BBS di sini untuk mengetahui faktor perilaku yang berpengaruh terhadap risiko dari penggunaan forklift di warehouse. Dan yang terakhir adalah Smart Spaghetti and Near Miss Detection, digunakan untuk melihat risiko spasial dan near miss dari penelitian ini. Kemudian metodologi penelitian yang digunakan adalah di sini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif, explanatory dengan mixed method terbatas, di mana tahapan penelitian ini dilakukan dengan observasi aktivitas forklift, penyusunan job safety analysis, penilaian risiko menggunakan hierarki, penyusunan dan penyebaran kuesioner, uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi berganda, analisis spasial pergerakan forklift, penentuan faktor dominan, dan penyusunan rekomendasi berbasis hierarchy of control. Selanjutnya, berdasarkan sintesis penelitian sebelumnya dan pendekatan integratif yang diusulkan, terdapat beberapa temuan kunci. Yang pertama, risiko terjadi forklift umumnya terjadi pada aktivitas loading maupun unloading dan manuver forklift itu sendiri di area-area yang sempit. Hal ini secara logis terjadi pada saat interaksi intens antara forklift, operator, dan pekerja lain sehingga probabilitas collision maupun jatuhnya muatan menjadi semakin meningkat. Yang kedua yaitu faktor perilaku atau unsafe action. Ini terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kecelakaan. Artinya, meskipun kondisi teknis sudah cukup baik, perilaku dari si operator tetap menjadi determinan utama. Nah, ini memperkuat juga pendekatan behavior based safety bahwa sebagian besar kecelakaan bisa berasal dari tindakan yang tidak aman. Kemudian yang ketiga, layout dan pergerakan forklift ini mempengaruhi tingkat near miss. Artinya bukan hanya kejadian kecelakaan yang penting, tetapi juga kejadian hampir celaka sebagai indikator dari risiko laten. Yang keempat adalah faktor manajerial berperan sebagai variabel penguat. Ini khususnya untuk memberikan pelatihan, pengawasan, kemudian pembentukan budaya keselamatan kerja. Dan yang paling penting adalah integrasi antara analisis risiko formal seperti GSE dan hierarki dengan analisis spasial. Ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan hanya menggunakan pendekatan tunggal. Dengan kata lain, risiko forklift tidak bisa dilihat dari satu dimensi saja. Adapun kesimpulan penelitian ini berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan nantinya pertama dari risiko kecelakaan forklift dipengaruhi secara simultan oleh faktor teknis perilaku dan manajerial. Kemudian yang kedua, unsafe action merupakan faktor yang dominan. Dan yang ketiga, integrasi GSE, hierarki, analisis kuantitatif, dan mapping pergerakan dapat menghasilkan model yang lebih akurat dan aplikatif. Kemudian yang keempat, model integratif dapat menjadi dasar penguatan sistem manajemen K3 serta mendukung pencapaian target zero accident di warehouse. Proyeksi dan dampak penelitian memiliki dampak pada 4 level utama. Dampak teori yang pertama adalah dampak teoritis, di mana penelitian ini memperkuat model integratif K3 berbasis multifaktor dan memperkaya literatur mengenai pendekatan sistem dalam analisis kecelakaan kerja. Kemudian dampak metodologis, di mana integrasi risk assessment dengan analisis statistik dan spasial meningkatkan validitas ilmiah serta dapat memperkuat pembuktian empiris. Dampak praktis, hasil penelitian dapat digunakan untuk menurunkan tingkat risiko kecelakaan, menentukan prioritas pengendalian berbasis data, mencegah near miss sebelum menjadi kecelakaan yang serius. Dan dampak manajerial adalah di mana model ini nantinya diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data, dapat memperkuat safety culture, serta membantu evaluasi efektivitas sistem K3 secara berkelanjutan.
Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan sistem manajemen K3 yang lebih komprehensif dan berbasis data serta mendukung pencapaian zero accident di warehouse. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya siap menerima pertanyaan dan juga saran ataupun masukan.